Saya akan jelaskan bagaimanakah sih cara menentukan atau entry dengan Fibonacci Fan. Jenis-jenis Fibonacci di sini sebenarnya sangat lumayan banyak, di mana kita biasa menggunakan Fibonacci retracement, Fibonacci extension, dan sekarang kita bakal membahas namanya Fibonacci Fan. Karena ini menarik. Sebenarnya Fibonacci di sini digunakan untuk mencari suatu area yang penting. Contoh, Fibonacci di sini ada retracement tadi, extension, yang sekarang kita bahas yaitu namanya Fan, Fibonacci Fan. Kalau di TradingView namanya Fibonacci Speed Resistant Fan. Pertama-tama kalau Fibonacci biasa kita harus tentukan swing high dan swing low dulu. Biasanya saya memakai ini, par, atas, bawah, kemudian dia atas. Oke, ini trennya turun. Jadi kalau tren turun kita nariknya dari atas ke bawah. Kita tarik dari atas ke bawah untuk menentukan area kuatnya. Kemudian ketemu tuh area pentingnya di area sini. Nah, kalau kalian lihat di area Fibonacci di sini juga termasuk area support dan resisten atau break dan retestnya. Dia turun, mental, break, dia retest ke area Fibonacci-nya sebelum melanjutkan penurunan. Jadi area Fibonacci di sini sebenarnya juga mencari area support dan resisten. Ingat, semakin banyak konfirmasi itu semakin bagus. Cara menentukan untuk Fibonacci Fan-nya itu sebenarnya hampir sama seperti menentukan Fibonacci retracement. Pastinya kita harus tahu swing high dan swing low dulu. Itu udah kayak tahap pertama. Atas, bawah, kemudian kemungkinan ini bakalan ada ke atasnya. Ini tren turun karena high yang di sini itu lebih rendah daripada high sebelumnya, dan lihat low yang di sini lebih rendah daripada low sebelumnya. Berarti ini trennya turun. Kalau tren turun itu penarikannya dari atas ke bawah untuk mendapatkan di sini lower high. Jadi area lower high di sini, area lower high di sini itu bisa kita tentukan dengan Fibonacci. Kalau mau pakai Fibonacci retracement kan kelihatan tuh dari atas, kemudian kita tarik ke bawah. Ini sudah masuk ke area entry. Area entry kita itu di sini 61,8 sama 78,6. Kalau udah masuk ke area sini, rejection, kita bisa entry untuk sell posisi. Simple. Fibonacci Fan itu juga sama. Saya contohkan di GBP USD H4. Pertama tetap sama, up, down. Oke. Untuk mendapatkan yang up, ingat kalau untuk mendapatkan yang lower high berarti kita menggunakan Fibonacci retracement, atau sekarang kita bisa menggunakan Fibonacci Speed Resistant Fan. Penarikannya sama seperti Fibonacci retracement, dari atas kita tarik sampai yang ke bawah. Settingnya kayak gini. Ini gila banget ini, kayak kebanyakan gambar. Biasanya saya hilangkan semua time level di sini, saya hilangkan, kemudian background saya hilangkan, kemudian saya biasanya ya hanya pakai satu warna biar lebih enak. Dan di Fibonacci Fan yang di TradingView ini menarik karena Fibonacci retracement-nya juga sudah ada 61,8 sama 75. Kalau di sini bukan 78,6, 75. Jadi sebenarnya kita bisa tentukan langsung di sini. Jadi Fibonacci Fan-nya itu terintegrasi sama Fibonacci retracement di sini. Untuk Fibonacci Fan-nya ini kemungkinan bagaimana? Di area garis di sini itu juga area support dan resisten. Jadi untuk GBP USD kemungkinan dia akan lanjut naik ke area Fibonacci yang di sini. Kemudian setelah itu dia reject dan lanjut lagi ke Fibonacci yang di sebelah sini. Jadi kemungkinan di area Fibonacci 0,5 retracement itu akan ada rejection di sana untuk lanjut penurunan. Menarik karena Fibonacci Fan di sini itu sudah terintegrasi sama Fibonacci retracement. Jadi kalian bisa hilangkan Fibonacci retracement, kalian ganti Fibonacci Fan juga bisa. Karena ini menarik. Kalau kalian lihat Fibonacci Fan atau kipas itu seperti kipas kan, ke bawah kayak gini. Saya contohkan lagi di US30 sekarang karena banyak yang suka di US30. Biasa pertama tentukan path, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini kemungkinan bakalan lanjut untuk kenaikan. Karena ini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini trennya naik. Kalau tren naik berarti apa? Dari bawah ke atas. Nggak bisa dari atas ke bawah, nggak bisa. Kalau dari atas di sini ke bawah, trennya harus turun. Kalau tren naik berarti dari bawah ke atas. Maka dari itu kita nggak bisa narik dari sini, low yang paling terakhir ke atas. Atasnya nggak ada. Jadi kita harus nariknya dari sebelumnya. Pokoknya intinya dari bawah ke atas. Kita cek
menggunakan Fibo Fan. Dari bawah sini ke atas kita bisa lihat bahwa area pentingnya, area Fibonacci retracement-nya ini 61,8 sama 78,5. Ini lihat, dia naik kembali ke area sini, kemudian ke Fibonacci Fan yang pertama reject, benar kan? Kemungkinan ini lanjut ke yang kedua, kemudian dia reject lagi. Jadi Fibonacci Fan di sini sebenarnya bisa dijadikan sebagai acuan market itu reject atau koreksi. Menarik karena ketika kita intraday itu dia naik, oke, udah terkena Fibo Fan nih, kita close posisi, kemudian dia turun, nanti bisa buy lagi, terkena Fibo Fan lagi, kita bisa close posisi lagi. Jadi pengaplikasiannya bisa seperti itu. Oke, saya contohkan sekali lagi biar lebih paham. Contoh di XAU USD H4. Pertama biasa tentuin high dan low terlebih dahulu. Ini berarti tren apa? Turun. Karena low yang di sini lebih rendah daripada low sebelumnya. Tren turun. Kalau tren turun dari atas ke bawah. Intinya gitu penarikan Fibonacci. Tren turun dari atas ke bawah, tren naik dari bawah ke atas. Berarti kita bisa tarik Fibonacci Fan dari atas ke bawah. Kemudian Fibonacci retracement-nya ada di sini, area entry-nya. Boom. Pastiin kalian kasih kotak di 61,8 sama 75 lah, apa-apa. Kalian kasih kotak di antara situ biar ketemu area pentingnya, area entry-nya. Udah ketemu area entry, tinggal kita lihat tuh. Nah, lihat, harga itu turun, nyentuh, reject dikit. Nyentuh di area sini, Fibo Fan yang terakhir, dia reject lagi. Jadi Fibo Fan di sini sebenarnya sangat bagus untuk nentuin rejection, dan rejection. Untuk XAUUSD kedepannya gimana? Kemungkinan bakalan ada lanjut untuk penurunan karena dari Fibonya dari turun masuk ke area Fibonacci 61,8 yang retracement, nyentuh area Fibo Fan juga. Jadi untuk penurunan itu lebih besar. Kalau konsolidasi bagaimana? Kalau konsolidasi kita nggak bisa gunain Fibonacci. Ada contoh, ini konsolidasi. Di sini kita nggak bisa gunain Fibo Fan atau Fibonacci retracement atau semua Fibonacci nggak bisa digunain ketika konsolidasi karena kita harus tahu tren terlebih dahulu. Kalau tren naik dari bawah ke atas, kalau tren turun dari atas ke bawah. Kalau nggak ada itu, berarti nggak bisa digunain. Oke, semoga itu bermanfaat. Jangan lupa untuk cek video Fibonacci extension dan Fibonacci retracement di sebelah sini biar belajarnya lebih lengkap. See you next video. Bye.